Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada saat ini kita dapat meneruskan materi tentang azan. Sedikit Ustadz akan mengulang apa pengertian azan dan apa pengertian dari iqamah. Azan adalah memanggil seorang untuk melakukan sholat. Bisa juga azan adalah mengingatkan seorang yang mana sudah masuk waktu sholat. Nah, itu tadi pengertian tentang azan. Sekarang kita lanjut ke iqamah. Apa itu iqamah? Iqamah adalah pemberitahuan akan dimulainya waktu sholat. Ada yang mengatakan pula bahwa waktu di antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, itu tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang materi yang kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan tentang ketentuan azan dan iqamah. Ya. Pertama, ketentuan azan dan iqamah adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi, ketika akan melakukan azan dan iqamah, tubuh kita harus terhindar dari hadas kecil dan besar. Artinya, tubuh kita harus dalam keadaan suci. Terus yang nomor 2 adalah berdiri menghadap kiblat. Ya, itu jelas orang azan itu tidak boleh menghadap selain arah kiblat. Ya, semisal azan menghadap ke arah timur, dan contoh lagi azan menghadap ke arah utara dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ketentuan azan itu menghadap ke arah kiblat. Terus ketentuan azan dan iqamah yang nomor 3 adalah menyuarakan azan dan iqamah dengan suara yang jelas dan nyaring. Jadi intinya tidak boleh azan dan iqamah dengan suara berbisik-bisik ya. Jadi suaranya harus jelas. Selain jelas juga harus nyaring. Terus ketentuan azan dan iqamah yang nomor 4 yaitu melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafadz azan. Ya, tidak boleh keburu-buru. Jadi kita lantunkan azan kalau bisa dengan nada yang bagus, sehingga orang yang mendengarkan itu ikut merasa senang begitu. Terus ketentuan azan yang selanjutnya adalah menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih, dan juga panjang pendeknya itu harus tepat. Ketentuan azan yang nomor 7 adalah hendaknya tidak menerima upah dalam melakukan tugas azan atau iqamah ya. Jadi azan dan iqamah itu semata-mata karena Allah. Jadi tidak boleh kita azan atau iqamah karena semata-mata kita mengharapkan upah, itu salah ya. Jadi tujuan orang azan itu pertama kita niatkan untuk memanggil orang muslim untuk melakukan sholat berjamaah. Yang kedua yaitu mengingatkan kepada orang Islam bahwa sudah masuk waktu sholat. Dan yang paling penting, tujuan azan adalah semata-mata karena Allah, bukan karena upah ya. Terus ketentuan azan yang nomor 8 ya, tidak boleh berbicara ketika mengumandangkan azan. Jadi contohnya nih, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dapat satu lafadz bicara sama temannya. Nah, itu tidak boleh. Jadi selesaikan dulu azannya, terus habis azan selang berapa waktu iqamah, terus habis iqamah kita melakukan sholat. Nah, ketika sudah sholat, sudah di luar masjid atau musola, baru kita boleh berbicara sama teman sekitar
Ya, paham sampai sini kan? Terus ketentuan azan yang nomor 9. Selesai azan dikumandangkan, muazin dan yang mendengar hendaklah berdoa. Jadi setelah muazin mengumandangkan azan atau mustami orang yang mendengarkan azan itu selesai azan dikumandangkan, maka hendaknya kita berdoa ya. Hafal doanya, Ustadz akan bacakan doanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan lilladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa setelah azan. Tentuan azan yang nomor 10. Muazin berniat mengharap ridha Allah. Nah, ini yang udah Ustaz jelaskan tadi di depan, bahwa tujuannya adzan adalah semata-mata karena mengharap ridha Allah. Itu. Terus ketentuan azan yang terakhir ya. Muazin harus seorang laki-laki yang sudah baligh dan mumayyiz. Artinya mumayyiz adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu tadi Ustaz sudah jelaskan ketentuan-ketentuan azan dan iqamah. Ustaz juga sudah membacakan doa setelah azan. Nah, untuk praktek azan dan iqamah nanti insya Allah kalau sudah kita tatap muka, atau nanti untuk praktek azan dan iqamah Ustadz akan tugaskan melalui voice note ya. Mungkin itu dulu dari Ustadz. Pesan Ustadz buat kalian, semangat terus belajar ya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian di rumah. Mungkin ilmu yang sedikit ini bisa menjadi barokah dan manfaat yang besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.